wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di Tia Yandita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi IPAS bab 2. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Berikut materinya. Sekarang kita langsung masuk yuk ke materi pertama, yaitu topik A. Siklus hidup dan rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Materi ini akan kita buka dengan pertanyaan, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Lalu mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Jawabannya ada 3. Makhluk hidup berkembang biak supaya bisa mempertahankan keturunannya, supaya tidak punah, dan supaya generasi mendatang masih bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Lalu apa akibatnya jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Akibatnya adalah makhluk hidup tersebut bisa mengalami kepunahan dan generasi mendatang tidak bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yuk apa saja penyebab kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pada hewan, penyebab kepunahan adalah dikarenakan habitatnya yang rusak. Kedua, makanan mereka di alam liar sana berkurang. Dan yang terakhir adalah karena perburuan hewan. Sedangkan penyebab kepunahan pada tumbuhan dikarenakan penebangan liar pada pohon-pohon di hutan sana dan tidak ada penanaman kembali setelah ditebang tersebut. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar istilah punah dan langka. Punah dan langka artinya berbeda. Jika punah artinya sudah tidak dapat ditemukan lagi. Jika langka artinya masih ada tetapi sulit untuk ditemukan. Berikut adalah makhluk hidup yang sudah langka dan punah. Yang sudah punah ada burung dodo dan harimau Jawa. Sedangkan yang langka adalah pohon cendana yang berasal dari NTT. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi kedua, topik B, siklus hidup hewan sama atau berbeda. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah putaran kejadian yang berulang dalam kehidupan suatu makhluk hidup. Dalam satu siklus hidup terdiri dari berbagai tahap. Kita lihat yuk contohnya pada siklus hidup berikut ini. Pada siklus hidup manusia terdapat 4 tahap. Yang pertama tahap janin, lalu kedua bayi, ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah dewasa. Sedangkan di siklus hidup kucing hanya terdapat 3 tahap. Yang pertama bayi kucing, kedua anak kucing, dan yang terakhir adalah kucing dewasa yang akan melahirkan bayi kucing lagi. Selanjutnya adalah siklus hidup tomat. Kalian bisa lihat ada berapa tahapan dalam siklus hidup tomat? Ya, benar, ada 6 tahapan dari mulai biji sampai menjadi tomat lagi. Baik anak-anak, berikut adalah siklus hidup dari hewan ayam, ikan, dan sapi. Diperhatikan ya. Anak-anak, setelah melihat siklus hidup hewan tadi, pertanyaannya adalah, apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Jawabannya adalah hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Dikarenakan hewan memiliki cara berkembang biak yang beragam, yaitu melahirkan dan bertelur. Anak-anak, yuk sekarang kita masuk ke topik C. Metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Kalian sudah tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk pada hewan sangat terlihat. Kita bisa melihat dari gambar, yaitu pada hewan kupu-kupu. Dari mulai telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu, sangat terlihat perubahan bentuknya. Sedangkan pada hewan jangkrik, perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat karena dari tahap nimfa hingga menjadi dewasa, bentuknya masih sama. Hanya ukurannya yang menjadi lebih besar. Baik anak-anak, sebelum selesai kita kuis yuk. Lihat dan perhatikan gambar berikut. Hewan kura-kura memiliki metamorfosis jenis apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Kura-kura memiliki metamorfosis yang tidak sempurna.
karena perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat. Dari kura-kura kecil sampai dewasa, hanya semakin besar saja badannya, tetapi bentuknya tidak berubah. Anak-anak, selanjutnya Ibu kasih soal latihan untuk dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman di kelas atau dibahas bersama-sama dengan guru. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.